Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum wa ummatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini pada hadirin semua jamaah Masjid Agung Dasta yang insyaallah selalu dirahmati Allah SWT dan istiqomahnya, saya pada hari ini tanggal 9 November 2023 hari Kamis akan menyampaikan sedikit tentang hadis Nabi Muhammad SAW tentang boleh berbohong, tapi hanya dalam 3 perkara. Jadi bohong itu boleh, tapi hanya dengan 3 perkara. Karena intinya Islam itu ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari itu perintahnya selalu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar dan jujur, amanah dengan masuk kali Nabi pun sifat pertama kali yang ditekankan adalah kejujuran. Tapi dalam kasus ini berbohong itu diperbolehkan, tapi hanya 3 perkara, yang lain tidak boleh. 1, bohong untuk melindungi saudaranya, itu boleh. Contoh katakanlah ada saudara kita dikejar-kejar orang, mau dipukulin atau mau dibunuh, itu kita boleh, tidak boleh itu. Bapak kenal orang ini, jangan ditunjukkan di situ, jangan. Karena apa? Kita melindungi dan bukan ranah kita. Urusannya apapun itu bukan ranah kita. Atau misalnya mohon maaf, ada saudara kita dikejar-kejar utang, bukan ranah kita, nggak usah ditunjukkan. Itu lagi sembunyi di sana, itu jangan. Karena itu kan satu aibnya orang tersebut juga bukan ranah kita, ya enggak? Dia mau bayar utang atau tidak itu bukan urusan kita. Jadi bohong yang katakanlah untuk melindungi saudaranya. Jadi artinya boleh berbohong yang sifatnya untuk melindungi saudara. 1. Yang kedua, berbohong untuk menyenangkan istri atau suami. Contoh katakanlah istrinya masak gitu, kemudian suaminya nyobain, rasanya nggak karu-karuan, terlalu asin atau bagaimana. Jangan jujur, kalau jujur akan menyakiti perasaan nanti istrinya. Jadi atau pokoknya sebenarnya bohong yang sifatnya menyenangkan orang lain tapi tidak menipu. Bohong tidak menipu, paham? Contoh, punten Mak Caci masak pas kebetulan kurang enak, contohnya. Kalau kita jujur, gimana Mak Caci ini nggak enak, kita harus bisa jujur. Kalau jujur itu menyakitkan orang dan menghargai, itu bohong yang diperlukan. Jadi bohong yang sifatnya untuk wah ini saya cantik enggak, ya cantik aja ada. Jadi bohong yang tidak merugikan, tapi menyenangkan orang lain. Ini hadis dari Nabi. Jadi bohong yang diperbolehkan itu bohong yang menyenangkan hati orang lain. Kalau kita jujur malah akan menyakiti orang lain. Paham? Yang ketiga adalah bohong untuk merukunkan. Nanti untuk mendamaikan seseorang itu boleh. Contoh katakanlah si A sama si B bertengkar. Akhirnya namanya orang yang mengislahkan, mendamaikan itu bohong. Ngomong ke si A, tadi saya ketemu si B. Si B tadi katakanlah sebenarnya dia menyesal sekali dengan perbuatannya kemarin. Padahal tidak, ini kan bohong ya pernikahan. Langsung si A mereka terketukkan. Nah si A ketemu si B, tadi saya ketemu si A. Padahal si A tadi sebenarnya ingin memaafkan, cuma hanya butuh kamu minta maaf. Contoh itu bohong yang diperbolehkan. Satu lagi, bohong untuk melindungi saudara kita kondisi apapun. 2, bohong untuk menyenangkan hati orang lain tapi tidak merugikan dan tidak menipu, ya? Tidak menipu. Beda sama memuji. Memuji itu kalau tidak pas sama dengan menusuk tulang belakang, melumpuhkan orang. Contoh orang istilahnya tidak cerdas gitu. Wah kamu tuh cerdas sekali apa? Itu sebenarnya menusuk. Kenapa? Karena dia menjadi percaya diri, tapi akhirnya dia tidak mau belajar. Contoh. Ya, kalau memuji itu disuruh memuji itu. Kenapa? Untuk apresiasi. Kalau memang orang yang punya pengalaman harus dipuji karena apresiasi. Tapi kalau memuji yang tidak sesuai dengan apa yang ada apa adanya, itu sama dengan kalau hadis ini menusuk tulang belakang. Jadi lumpuh kan, orang itu jadi lumpuh karena dipuji tidak sesuai dengan
kompetensi dia. Tapi kalau memuji memang disuruh. Kenapa? Namanya berapresiasi. Dicontohkan siapa? Al-Quran. Gusti Raja sebagai Tuhan Al-Khaliq yang cipta makhluk memuji hambanya yang soleh. Nah itu di atahiyatul itu. Nah, kemudian memuji Nabi wa innaka la'ala khuluqil adzim. Sungguhnya wahai Nabi engkau adalah orang yang berperilaku aku. Gusti Allah juga memuji, memangnya layak dipuji. Jadi itu demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga jadi Bapak Ibu semuanya insya Allah suatu punya sifat qalan sadida, ucapan yang benar. Nah, tapi juga tahu porsinya bagaimana, itu namanya siasat kalau bahasa Arab itu siasat untuk kebaikan. Demikian yang saya sebutkan, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.